Pondasi tasawuf, memahami syarat sah dan komponen tarekat mutabarah. Dalam tradisi tasawuf, tarekat adalah jalan, bukan sekedar organisasi, melainkan sebuah metode pendidikan spiritual tarbiyah ruhiyah untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Agar sebuah tarekat dianggap mutabarah sah atau diakui, ia harus memenuhi rukun dan unsur-unsur tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun dan unsur utama dalam tarekat. Rukun tarekat pilar utama. Rukun adalah tiang penyangga. Jika salah satu tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai tarekat yang utuh. Mursyid, guru pembimbing mursyid adalah guru rohani yang memiliki otoritas ijazah untuk membimbing murid. Syarat mutlak seorang mursyid adalah kamil mukamil, sempurna dan menyempurnakan. Artinya, ia telah selesai dengan perjalanan spiritualnya sendiri dan mampu membimbing orang lain. Murid atau salik, seseorang yang berkehendak kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersedia mengikuti bimbingan mursyid. Dalam tarekat, murid sering disebut sebagai salik penempuh jalan. Silsilah sanad keilmuan. Ini adalah rantai keguruan yang sambung menyambung tanpa putus dari mursyid saat ini, naik ke gurunya, terus ke atas hingga sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah adalah jaminan kemurnian ajaran, wazifah amalan dikir dan wirid. Kumpulan dikir, doa, atau wirid tertentu yang diajarkan oleh mursyid kepada murid. Amalan ini adalah kendaraan atau alat bagi murid untuk membersihkan hati. Unsur-unsur penting dan istilah kunci. Selain di atas, terdapat unsur-unsur rincian operasional yang menghidupkan praktik tarekat. Baiat talqin, dikir, prosesi, perjanjian, atau sumpah setia antara murid dan mursyid. Ini bukan sekadar janji patuh kepada orang, melainkan komitmen di hadapan Allah untuk bertaubat dan menempuh jalan spiritual. Pada momen ini, mursyid biasanya menanamkan mental kin, dikir khusus ke dalam hati murid suluk. Khalwat. Periode latihan intensif, di mana murid mengasingkan diri dari kesibukan duniawi untuk fokus beribadah di bawah pengawasan ketat mursyid. Tujuannya untuk mempercepat proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Rabitah mursyid. Ikatan hati antara murid dan guru. Murid membayangkan kehadiran gurunya atau merasa diawasi oleh gurunya saat berzikir. Tujuannya bukan menyembah guru, melainkan menjadikan guru sebagai wasilah perantara untuk menyambungkan frekuensi spiritual kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab etika, aturan sopan santun, baik adab batin maupun lahir. Dalam tarekat, adab seringkali dianggap lebih tinggi daripada amal al-adabu fauqal ilmi. Contohnya adalah larangan membantah mursyid dalam hal spiritual samina wa atana. Ringkasan tabel, komponen peran atau fungsi. Mursyid dokter rohani yang mendiagnosa penyakit hati murid. Murid pasien yang siap meminum obat amalan dan mengikuti resep. Silsilah validitas lisensi praktik sang dokter mursyid, baiat akad atau kontrak, dimulainya pengobatan atau bimbingan, dizikir obat atau metode terapi utamanya.